Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buruh, para pekerja, teman-temanku pada galau. Kira-kira ini muncul Permenaker nomor berapa itu tentang nuwok nope. Nuwok nope itu sudah sejak zaman Jindel Abang. Sudah Undang-Undang 13 tahun 2003 itu pun sudah diatur, tapi ketentuan tidak bekerja tidak dibayar itu penerapannya tidak sembarangan. Jadi penerapannya adalah kepada apabila pekerja tidak masuk kerja tanpa surat keterangan. Kalau cuti bayar, sakit, melaksanakan tugas-tugas kewajiban agama, kewajiban negara, menikah, menyenangkan anak, meninggal dunia saudaranya, kandung maupun orang tuanya, dan seterusnya. Ada aturannya, nggak sembarangan nuwok nope, nuwak nope. Nuwok nope itu tetap harus secara nurani, secara bijaksana memperhatikan ketentuan yang namanya upah minimum. Upah minimum itu disiapkan dalam untuk menjamin 30 hari 1 bulan. Buruh itu untuk bisa hidup, itu udah dihitung kalorinya. Kalau kurang, ya kurang gizi, makannya kurang akhirnya. Nah, bagaimana penerapannya apabila terjadi sanksi yang namanya tidak bekerja, tidak dibayar? Kalau itu kesalahan pekerja, maka bagian dari sanksi. Tapi ingat, di dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja umumnya sudah diatur tentang sanksi-sanksi. Mangkir 1 hari, itu sanksinya apa? Peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, peringatan 4, 5, 6, itu sampai sekarang sudah ngatur. Itu sudah ada. Loh, kalau nuwak nope semaunya sendiri kan berarti ada double sanksi yang diberikan kepada pekerja. Maka nuwok nope itu apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan tapi bukan karena kesalahannya pekerja itu, maka pengusaha, pemberi kerja atau perusahaan tetap harus membayar sesuai ketentuan. Nah, terutama masalah ketentuan upah minimum itu. Ada ketentuan tunjangan-tunjangan, ya tunjangannya itu yang dipotong. Ada tunjangan jabatan, ada tunjangan kehadiran, makan, transportasi, dan sebagainya. Terutama yang relevan adalah tunjangan yang tidak tetap. Karena tunjangan tetap itu prinsipnya untuk menjamin kehidupannya supaya semakin layak. Gitu. Maka apabila penerapan ini nanti dengan cara sewenang-wenang, nggak pakai nurani, nggak pakai kebijaksanaan, walaupun ada ketentuan yang membolehkan dan ketentuan itu pun ternyata mudah akhirnya ditafsirkan semau-maunya, maka yang terjadi adalah kegaduhan hubungan industrial, kegaduhan hubungan kerja, buruhnya pada ribut gitu. Nah, ada teman-teman serikat pekerja yang menyepakati tentang nuwok nope karena order menurun dan sebagainya. Nggak boleh itu. Nah, potong aja yang gajinya 20 juta lebih, 10 juta lebih, upah minimum diberlakukan nuwok nope. Itu akhirnya terjadilah murah aja terhadap standar upah minimum yang sudah dihitung kalorinya menurut kebutuhan hidup layak. Apalagi cara menghitung akhir-akhir ini adalah penyesuaian inflasi dan PDRB. Dan upah minimum itu hanya untuk pekerja lajang untuk hidup 30 hari dalam 1 bulan. Kalau dipotong kurang gizi, bagaimana pekerja kelanjutannya itu mempertahankan derajat produktivitasnya, kesehatannya gitu. Ini bakal terjadi kerusakan
tentang kondisi hidup pekerja apabila penerapan upah tidak dibayar apabila tidak bekerja, yang namanya NURNOP itu secara sewenang-wenang. Ya, bagi para aparat penegak hukum, penguasa, pejabat yang bikin aturan itu jangan membuat aturan semena-mena seenaknya gundulmu tanpa memikirkan, ngajak bicara, diskusi kepada yang akan menerima aturan itu. Ingat, di dalam perusahaan itu ada otonom, aturan-aturan yang dibuat melalui PKB atau peraturan perusahaan. Nah, kamu bikin aturan negara itu atau bikin peraturan daerah itu yang juga memenuhi rasa nurani, peduli, rasa bijaksana, rasa keadilan. Jadi untuk menjaga martabat pekerja itu juga manusia yang harus dilindungi asasinya. Maka untuk tetap menjamin kehidupan pekerja bisa produktif, karena pekerja adalah penyumbang kumpulan-kumpulan yang akhirnya menjadi produk domestik bruto yang namanya PDB itu, sehingga juga menyumbangkan nilai ekonomi yang enggak kecil. Itu bisa dikatakan sebagai sokok guru perekonomian itu adalah dari upah yang kemudian jumlahnya itu jutaan, itu bahkan sampai 58 juta pekerja itu menerima upah, dan uang itu akan memotong semau-maumu sendiri. Itu kan kekayaan akhirnya terdistribusi ke sistem korporasi yang kita nggak tahu korporasi itu miliknya orang asing sana. Apa kamu mau memihak orang asing terus? Kapan kamu memihak bangsamu itu? Sudah merdeka 78 tahun lebih kok masih Bill Gates cara ngaturnya. Maka mohon supaya bijaksana pengurus-pengurus perusahaan, pengurus-pengurus serikat pekerja, dan pengurus-pengurus rakyat, pejabat, aparat, para politisi itu, mari kita berpikir secara waras dan bijaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.